Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, selamat datang kembali di Galeri Bahasa. Video ini adalah video lanjutan dari materi drama bagian 1 dan 2. Jika kalian belum menyimak video bagian 1 dan 2, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Di video pertama dan kedua, kita sudah belajar banyak tentang pengertian, kebahasaan, hingga unsur intrinsik dan ekstrinsik dari drama. Di video kali ini kita akan belajar tentang unsur pementasan drama. Apa saja unsur pementasan drama? Simak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Pertunjukan drama atau pementasan drama merupakan kesenian yang sangat kompleks. Sebab seni drama bukan saja melibatkan banyak seniman, melainkan juga mengandung banyak unsur. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka hasil pertunjukan drama tersebut tidak bisa disajikan secara maksimal karena unsur-unsur itu saling mendukung dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keutuhan pementasan drama. Karena itu, semua unsur pementasan drama harus ada dan harus digarap dengan baik. Sedikitnya ada 9 unsur drama, yaitu naskah drama, pemain, sutradara, tata rias, tata busana, tata panggung, tata lampu, dan tentu saja harus ada penonton. Kita bahas satu persatu unsur pementasan drama tersebut. Yang pertama, naskah drama. Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bentuk naskah drama berbeda dengan naskah cerita pendek atau novel. Naskah cerita pendek atau novel berisi cerita lengkap dan langsung tentang peristiwa yang terjadi. Sebaliknya, naskah drama tidak menceritakan kisah secara langsung, melainkan mengutamakan ucapan-ucapan atau dialog dari para tokoh. Dalam memilih naskah drama, harus mempertimbangkan nilai-nilai antara lain. Yang pertama, nilai filosofi. Artinya, naskah yang dipilih harus memberikan suatu perenungan pikiran yang luas. Yang kedua, nilai artistik. Artinya, naskah yang dipilih harus memiliki nilai seni atau keindahan. Yang ketiga, harus ada nilai etika. Artinya, naskah itu harus bermanfaat bagi manusia dan memuat nilai moral atau nilai tentang baik dan buruk. Kemudian yang keempat, harus ada nilai komersil. Artinya, naskah itu harus memancing perhatian masyarakat atau penonton. Dengan begitu, akan dapat mendatangkan nilai jual. Untuk memudahkan para pemain drama, naskah drama ditulis selengkap-lengkapnya, bukan saja berisi percakapan, melainkan juga disertai keterangan atau petunjuk. Petunjuk itu misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan pemain, tempat terjadinya peristiwa, benda-benda peralatan yang diperlukan setiap babak, dan keadaan panggung setiap babak. Sedikitnya ada 3 hal yang harus ada dalam naskah drama. Yang pertama, tokoh, yaitu pemeran atau pelaku dalam sebuah drama. Yang kedua, wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Yang ketiga, harus ada kramagung, yaitu petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung ditulis dalam tanda kurung dan biasanya dicetak miring. Perhatikan contoh cuplikan naskah drama berikut. Rania sebagai tokoh mengambil boneka dan memberikannya kepada ibu, ini termasuk kramagung. Ayo main boneka bu, disebut dengan wawancang. Yang kedua, harus ada pemain. Pemain adalah orang yang memeragakan cerita. Banyaknya pemain yang dibutuhkan dalam pementasan drama tergantung dari banyaknya tokoh yang terdapat dalam naskah drama yang akan dipentaskan. Agar berhasil memerankan tokoh-tokoh dalam drama, maka pemain harus dipilih secara tepat. Dalam upaya memilih pemain drama yang tepat, cara berikut dapat diterapkan. Yang pertama, naskah yang sudah dipilih harus dibaca berulang-ulang agar semuanya dapat memahami. Nah, dari dialog para tokoh dapat diketahui watak setiap tokoh dalam naskah drama tersebut. Yang kedua, setelah diketahui watak tiap tokoh, kemudian memilih pemain yang cocok dan mampu memerankan masing-masing tokoh.
Kemudian yang ketiga, selain mempertimbangkan watak, perlu juga untuk mempertimbangkan perbandingan usia dan perkiraan perawakan atau postur tubuh. Yang keempat, kemampuan pemain menjadi pertimbangan penting pula. Sebaiknya, dalam memilih pemain haruslah yang mempunyai kepintaran, artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama berlatih, dia sudah bisa memerankan tokoh seperti yang dikehendaki oleh naskah. Kemudian unsur yang ketiga harus ada sutradara. Sutradara adalah pemimpin dalam pementasan drama. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan pementasan drama, sutradara harus membuat perencanaan dan melaksanakannya. Sutradara harus memilih naskah, menentukan pokok-pokok penafsiran naskah, memilih pemain, melatih pemain, bekerja dengan staf, dan mengkoordinasikan setiap bagian. Semua itu harus dilakukan dengan cermat. Bila pementasan drama berjalan lancar, menarik, dan memuaskan penonton, sutradara menjadi orang pertama yang berhak mendapat pujian. Dan begitupun sebaliknya, jika pementasan drama tidak berjalan lancar dan menyebabkan penonton kecewa, sutradara pasti menjadi sasaran kekecewaan penonton. Jadi, orang yang menjadi atau ditunjuk sebagai sutradara haruslah orang yang benar-benar berkompeten. Kemudian unsur yang keempat yaitu tata rias. Tata rias adalah cara mendandani atau memake up para pemain. Orang yang mengerjakan tata rias disebut sebagai penata rias. Rias yang dimaksud dalam pementasan drama tentu tidak sama dengan rias orang nikahan atau orang yang mau berangkat ke pesta ya. Tata rias yang dimaksud di sini adalah bagaimana merias para pemain agar penampilan mereka hampir sama dengan tokoh yang diinginkan oleh naskah. Misal, merias seseorang menjadi orang tua, orang miskin, orang kaya, bahkan merias menjadi bukan orang alias hantu. Alat-alat rias yang sering dipakai antara lain bedak, pemerah bibir, bubuk hitam dari arang, pensil alis, gelung palsu, kumis palsu, dan sebagainya. Seorang penata rias haruslah memiliki rasa seni yang tinggi. Selain harus memiliki rasa seni yang tinggi, penata rias harus terampil dan cekatan. Penata rias harus mampu mengatur waktu sehingga setiap pemain yang akan naik panggung sudah dirias dengan baik. Selanjutnya, unsur nomor 5 yaitu tata busana. Tata busana adalah pengaturan pakaian pemain baik dari bahan, model maupun cara mengenakannya. Tata busana sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan tata rias. Karena itu, tugas mengatur pakaian pemain sering dirangkap juga oleh penata rias. Artinya, penata rias sekaligus juga menjadi penata busana. Akan tetapi, sering pula penata rias dan penata busana ditugaskan pada orang atau tim yang berbeda dengan pertimbangan untuk mempermudah dan mempercepat kerja. Meskipun demikian, penata rias dan penata busana harus bekerja, saling memahami, saling menyesuaikan, dan saling membantu agar hasil akhirnya memuaskan. Unsur selanjutnya yaitu tata panggung. Panggung adalah tempat para aktor memeragakan lakon drama. Sebagai area pertunjukan, biasanya panggung dibuat sedikit lebih tinggi dari tempat duduk penonton agar penonton yang paling jauh masih dapat melihat dan menyaksikan pertunjukan drama tersebut dengan jelas. Tata panggung adalah keadaan panggung yang dibutuhkan untuk permainan drama. Petugas yang menata panggung disebut sebagai penata panggung. Penata panggung biasanya terdiri dari beberapa orang atau tim supaya dapat mengubah keadaan panggung dengan cepat. Panggung menggambarkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Setiap babak dalam pementasan drama tentu menggambarkan tempat, waktu, suasana yang berbeda pula. Untuk itu, penataan panggung harus diubah-ubah sesuai dengan setting atau latar yang sedang berjalan. Dan tentunya, hal itu perlu kecepatan agar penonton tidak terlalu lama menunggu pergantian setting. Kemudian unsur selanjutnya yaitu tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan cahaya di panggung. Karena itu, tata lampu erat hubungannya dengan tata panggung. Pengaturan cahaya di panggung memang harus disesuaikan dengan keadaan panggung yang digambarkan. Di rumah orang miskin, di rumah orang kaya, semuanya memerlukan penyesuaian. Demikian pula dengan waktu terjadinya, apakah pagi, siang, atau malam. Yang mengatur seluk-beluk pencahayaan di panggung adalah penata lampu. Penata lampu biasanya menggunakan alat yang disebut dengan spotlight, yaitu semacam kotak besar berlensa yang berisi lampu ratusan watt.
Karena tata lampu selalu berhubungan dengan listrik, sebaiknya penata lampu adalah orang yang mengerti teknik kelistrikan. Sebab ada kalanya lampu tiba-tiba harus dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Ada pula kemungkinan tiba-tiba ada gangguan listrik. Untuk menghadapi hal seperti itu, penata lampu yang tidak memahami teknik kelistrikan tentu akan bingung, yang akhirnya mengakibatkan pencahayaan di panggung menjadi kacau dan pertunjukan drama menjadi gagal. Jadi, wajib bagi penata lampu untuk mengetahui seluk-beluk tentang listrik. Selanjutnya yaitu unsur tata suara. Tata suara bukan hanya pengaturan pengeras suara atau sound system saja, melainkan juga musik pengiring. Musik pengiring diperlukan agar suasana yang digambarkan terasa lebih meyakinkan bagi para penonton. Alat musik yang digunakan pada saat suasana sedih mungkin hanya seruling yang ditiup mendayu-dayu menyayat hati. Demikian pula jika ada adegan pertengkaran, ada suasana panas, akan lebih terasa bila diiringi dengan musik yang berirama cepat dan keras. Iringan musik tidak dijelaskan dalam naskah. Penjelasannya hanya secara umum saja, misal diiringi musik pelan, sendu, atau sedih. Urusan pengiringan musik ini diserahkan sepenuhnya kepada penata suara atau penata musik. Musik pengiring dimainkan di balik layar agar tidak terlihat penonton dan tidak mengganggu para pemain drama. Kekerasan suara juga harus diatur untuk menciptakan permainan drama yang indah. Dan unsur terakhir yaitu harus ada penonton. Penonton termasuk unsur penting dalam pementasan drama. Sesempurna apapun persiapan pementasan drama akan menjadi sia-sia jika tak ada yang menonton. Jadi, segala unsur drama yang telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya semuanya untuk penonton. Demikian materi drama bagian ketiga yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.